Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dekan Fakultas MIPA Universitas Papua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Denny, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya udah lama ya. Dulu pernah ke sini 2015 ya? 2015. Aduh, kita mengucapkan terima kasih dulu Pak Asep sama mahasiswanya membuat skripsi dan hasilnya adalah membuat peta desa. Dan itu amat sangat bermanfaat sekali. Masya Allah. Dan hari ini kita bisa jumpa lagi. Bisa jumpa lagi luar biasa. Iya, dan bawa rombongan ya Mas. Bawa rombongan pasukan dari Fakultas MIPA. Iya. Apa nih alasan kenapa yang dipilih adalah Desa Bantarsari? Yang pertama kita melihat Desa Bantarsari ini secara jarak memang tidak terlalu jauh dari Universitas Pakuan. Kemudian yang kedua ini potensinya luar biasa. Banyak sekali yang bisa diberdayakan. Oleh karena itu kami membawa pasukan 5 program studi. Tidak tanggung-tanggung. Luar biasa. Potensi apa yang bisa diekspor di Kelurahan Bantarsari ini dengan sentuhan-sentuhan teknologi dan sains yang ada. Iya, Masya Allah. Apa aja tuh Pak? Bisa disebutkan Pak? Ya, prodi yang kami bawa pada kesempatan hari ini yaitu program studi biologi. Yang pertama, kemudian yang kedua program studi kimia. Yang ketiga program studi matematika. Yang keempat program studi ilmu komputer. Dan yang kelima program studi farmasi. Masya Allah. Bisa dijelaskan kok apa yang kemudian bisa kita kolaborasikan di lapangan ini? Iya. Kira-kira. Yang kurang lebihnya program studi biologi ini terkait dengan kekayaan alam hayati, baik itu tumbuhan maupun hewan. Ini bisa kita ekspor lebih jauh. Bagaimana nanti pemulihan tanaman, kemudian pemberdayaan, pendataan jenis-jenis tanaman. Jadi kita punya database nanti di Kelurahan Desa Bantarsari itu ada vegetasi apa aja, tanaman apa aja yang ada di Kelurahan Desa Bantarsari ini menjadi sumber kekayaan alam di Desa Bantarsari itu sendiri. Kemudian kalau dari hewan berarti kan ini organisme banyak sekali, tidak hanya hewan ternak ya. Jadi ada hewan-hewan yang hidup di lingkungan ini yang menurut orang biologi ini harus dipertahankan. Contohnya misalnya cacing tanah. Oh iya, betul. Cacing tanah ini memberikan kesuburan tanah dan ini harus dijaga keseimbangannya jangan sampai punah. Orang-orang biologi lah yang mengerti akan terkait dengan kegunaan dari hewan ini di lingkungan kita. Kemudian dari kimia kita bisa mengeksplor nanti bagaimana tingkat kesehatan lingkungan di Desa Bantarsari ini, dari kualitas udara, kemudian kualitas air, kemudian kualitas tanah atau lingkungan, apakah sudah tercemar atau masih dalam batas yang normal, wajar dan seterusnya. Kemudian kalau dari program studi matematika, kita bisa melakukan pengolahan data statistik, berapa pertumbuhan tingkat kesejahteraan, berapa angka kemiskinan, kemudian berapa pendapatan rata-rata masyarakat di Desa Bantarsari ini bisa dikalkulasikan, diolah datanya dengan statistik, sehingga nanti Pak Lurah ini bisa memiliki data yang cukup untuk pengambilan keputusan. Luar biasa sekali. Itu dari program studi matematik, contohnya. Kemudian dari program studi ilmu komputer. Nah, tentunya sentuhan dari teknologi 4.0, teknologi ilmu komputer ini banyak sekali untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Desa Bantarsari. Selain digitalisasi peta, digitalisasi dokumen di kantor desa, pelayanan berbasis digital, kemudian marketing online dari produk-produk usaha kecil menengah yang ada di Desa Bantarsari ini. Selain itu juga kita coba bisa berdayakan tenaga sumber daya alam. Contohnya misalnya solar energi. Bagaimana masyarakat bisa menghemat secara ekonomi uangnya, misalnya dengan mengkombinasikan antara suplai energi dari PLN dengan suplai energi dari matahari. Khususnya memang membantu untuk desa-desa terpencil yang belum sepenuhnya tersentuh oleh
infrastruktur dari PLN bisa menggunakan solar energi, solar panel untuk dibagi dua beban finansialnya, sehingga ini free gratis. Mungkin di awal memang perlu ada investasi, tapi kesananya masyarakat bisa ringan, bisa menghemat belanja dapur mereka. Ya. Kemudian yang terakhir dari program studi farmasi, farmasi tidak kalah pentingnya. Bisa bagaimana melakukan pemberdayaan sumber daya alam ini, contohnya tanaman obat. Tanaman obat yang banyak mungkin belum tereksplor lebih jauh, ini bisa dieksplorasi, bisa ditingkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat di lingkungan. Bahkan ini bisa diproduksi, ya bisa dihilirisasi. Jadi tanaman obat yang komersil, yang bisa diolah, bisa dijual dan sebagainya, tentunya ini menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di Desa Bantarsari. Karena kami juga melakukan penelitian terkait dengan tanaman obat. Bahkan salah satu dosen di program studi farmasi baru saja lulus dari Universitas Indonesia, program doktornya itu melakukan penelitian terhadap buah pete Cina. Bagaimana pete Cina ini diteliti sedemikian rupa untuk mengurangi dampak dari pengobatan kemoterapi. Sampai segitu, bahkan banyak yang menanti rumah sakit dan sebagainya untuk dikembangkan lebih lanjut. Iya, luar biasa. Begitu juga ada penelitian dari dosen program studi kimia. Ini melakukan penelitian terhadap singkong karet yang dikembangkan terus-menerus, diteliti, bisa mencegah pengembangan kanker. Ini luar biasa. Ini semua dari produk-produk yang ada di lingkungan Desa Bantarsari. Bahkan untuk tanaman obat yang lainnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Kira-kira itu baru contoh sampel yang bisa dikembangkan. Luar biasa, sahabat desa, menarik sekali, masya Allah. Nggak salah kalau kemudian kita kerja sama Fakultas MIPA nih, Pak Puan. Ternyata ada banyak program yang kemudian kita bisa elaborasi menjadi sebuah kesejahteraan untuk masyarakat Desa Bantarsari. Luar biasa sekali, Pak Asep. Kayaknya kita merasa terharu begitu ya. Desa kayak kecil, kayak Bantarsari kayak begini gitu ya. Datangi dengan segudang ide program yang menurut kami kayaknya ini terobosan baru begitu ya dalam dunia desa, dan implementasinya lebih akademik begitu ya. Maka terima kasih nih ucapan yang luar biasa dari kami dan masyarakat Desa Bantarsari kepada Fakultas MIPA dan Pak Puan yang telah bersedia untuk kemudian bekerjasama dalam 5 bidang tadi. Kami juga mengucapkan terima kasih sebaliknya, luar biasa sambutan yang hangat dari pemerintah Desa Bantarsari terhadap kami dari Insan Akademika di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Papua datang kemari untuk berkolaborasi, sama-sama saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Simbiosis mutualisme tentunya ini akan memberikan energi positif bagi kita semua, terutama di lingkungan Sivitas Akademika FMIPA Universitas Papua dan khususnya di warga atau masyarakat Desa Bantarsari. Dengan demikian apa yang kita lakukan di perguruan tinggi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas, apalagi Desa Bantarsari ini dari desa untuk Indonesia, luar biasa. Terakhir Pak, apa kesan pertama datang ke Bantarsari? Kesan pertama yang kami rasakan, kami lihat ketika pertama kali datang ke Desa Bantarsari, memberikan first impression yang luar biasa. Kami melihat ini aura yang luar biasa dari masyarakat desa, khususnya pengurus desa yang memiliki visi misi yang jauh untuk membangun Indonesia, sehingga ini luar biasa bagi kami, terperangah semua ketika masuk ke pintu gerbang Desa Bantarsari dan disambut oleh Pak Lurah, ya, kepala desa dan staf yang begitu hangat. Kami langsung merasakan aura positif bahwa ini ada chemistry, kecocokan untuk berkolaborasi, bekerja sama antara Sivitas Akademika di lingkungan universitas
dengan perangkat pemerintah desa di tingkat kelurahan. Luar biasa. Masya Allah. Sahabat desa, demikian percakapan singkat kami dengan Pak Dekan Fakultas MIPA Universitas Pakuan Bogor. Semoga kolaborasi ini kita bisa implementasikan secara baik dan mudah-mudahan memberikan efek yang baik untuk masyarakat Desa Bantarsari. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari Desa Bantarsari, dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.